Pernahkah kamu mencintai seseorang dalam diam? Menyimpan rasa selama bertahun-tahun, hanya untuk disambut oleh penolakan yang menyakitkan. Ani, seorang gadis bengkel yang tumbuh di lingkungan keras, namun menyimpan satu perasaan lembut terhadap pria yang jauh lebih tua darinya, Julian. Saat Julian kembali dalam hidup Ani sebagai seorang duda, dunia yang sudah Ani tata rapi kembali goyah. Kalau saat itu aku tidak menyatakan perasaanku, mungkin semuanya akan berbeda. Itu potongan kata Ani yang akan membuat kamu tak mampu berhenti mendengarkan kisah ini sampai akhir. Mari kita mulai. Bau bensin dan oli adalah aroma yang tak asing dalam hidup Ani. Gadis itu tumbuh di antara tumpukan onderdil dan suara dentuman mesin motor yang sedang dibongkar. Bengkel milik ayahnya, Liam, bukan sekadar tempat usaha, tapi juga rumah kedua bagi banyak anggota geng motor yang menganggap Liam sebagai pemimpin. Sejak kecil, Ani sudah terbiasa mendengar suara mesin lebih dulu dibanding suara nyanyian ibu. Karena memang ibunya telah lama pergi, meninggalkan Ani dalam keheningan dan pertanyaan. Tak heran, jika ia tumbuh menjadi pribadi tangguh, tegas, dan sedikit keras kepala. Ani, kamu beneran anak cewek paling jago bongkar mesin yang pernah gue lihat, kata Anton, salah satu mekanik senior di bengkel itu, sambil mengusap keringat dari dahinya. Ani hanya tertawa kecil. Tangannya masih terbenam dalam oli saat dia membetulkan poros roda sebuah motor gede. Kata ayah, tangan cewek itu harus bisa segesit kepala cowok. Kalau enggak, gampang dibodohi. Tapi di antara semua laki-laki di bengkel, hanya satu yang membuat jantung Ani bergetar, Julian. Dia bukan anggota geng motor biasa. Julian punya wibawa yang tenang, seperti malam sebelum badai. Dia lebih dewasa, lebih bijaksana, dan satu-satunya yang memperlakukan Ani bukan sebagai anak kecil. Perhatiannya tidak banyak bicara, tapi dalam. Sekadar mengulurkan kunci pas, atau memberi saran tentang torsi mesin, cukup membuat pipi Ani memanas. Suatu sore, ketika bengkel mulai sepi dan matahari mulai turun ke ujung barat, Ani duduk bersandar di dinding, mengamati Julian yang tengah menyesuaikan rantai motor tua. Dia memberanikan diri mendekat. Kamu nggak capek terus-terusan ngurusin motor tua kayak gitu? Tanya Ani. Julian menoleh dan tersenyum kecil. Motor tua itu, kayak manusia. Semakin tua, semakin punya cerita. Tapi juga semakin rumit, semakin butuh kesabaran. Ani menatapnya lama. Dalam hati kecilnya, dia tahu, pria ini lebih dari sekadar teman ayah. Dia adalah sosok yang membuatnya merasa hidup. Namun, ia sadar perasaan itu seharusnya tidak ada. Karena bagi Julian, Ani hanya gadis kecil yang pernah dia lihat tumbuh dari bocah berambut kuncir dua menjadi gadis bengkel yang tangguh. Tapi bagi Ani, Julian adalah dunia yang ingin dia peluk diam-diam. Dan ketika perasaan itu memuncak, saat Ani tak mampu lagi menyimpan cinta dalam diam, dia memutuskan untuk menyatakannya. Namun, dunia tidak selalu menyambut keberanian dengan pelukan. Langit sore berwarna jingga kemerahan saat Ani memutuskan bahwa hari itu akan menjadi momen yang mengubah segalanya. Setelah bertahun-tahun menyimpan rasa, dia akhirnya akan bicara. Bukan sebagai anak kecil yang mengagumi pria dewasa, tapi sebagai perempuan yang mencintai dengan keberanian. Julian sedang duduk di ujung bengkel, menggulung kabel rem dengan telaten. Kaosnya yang kusut terkena noda oli, dan rambutnya sedikit basah oleh keringat. Ani menghampiri perlahan, jantungnya berdebar kencang. Tangannya gemetar, tapi dia tidak mundur. Julian. Sapanya pelan. Julian menoleh. HM? Ada apa, Ani? Ani menunduk sejenak, mengambil napas panjang. Aku suka kamu. Kalimat itu meluncur begitu saja. Tidak ada drama, tidak ada puisi. Hanya kata-kata jujur dari hati yang telah lama menyimpan perasaan. Julian terdiam. Wajahnya tidak langsung menunjukkan reaksi. Dia meletakkan kabel rem di pangkuannya, menatap Ani dalam-dalam. Suasana hening, seolah waktu berhenti berdetak. Ani, katanya akhirnya. Suaranya rendah, berat.
Kamu tahu aku sayang kamu, kan? Ani mengangguk perlahan. Tapi aku tidak ingin kamu hanya menyayangiku seperti anak kecil. Julian menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca, namun tegas. Kamu tumbuh di depan mata aku. Aku kenal kamu sejak kamu masih pakai celana pendek dan duduk di tangki bensin sambil makan permen karet. Ani, aku tidak bisa melihat kamu sebagai perempuan yang bisa aku cintai. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena rasanya salah. Ani mengerutkan dahi. Salah? Tapi kita tidak sedarah. Kita cuma beda umur, Julian. Hanya itu. Julian berdiri. Tapi kamu anak dari sahabatku sendiri. Aku lebih tua 2 dekade darimu. Dunia tidak akan pernah membiarkan kita bahagia tanpa luka. Mata Ani mulai berkaca-kaca. Jadi ini tentang dunia? Bukan tentang kamu. Julian menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan menggeleng. Aku takut, Ani. Takut kalau aku melukai kamu. Takut jika kamu menyesal di kemudian hari karena memilih cinta yang terlalu berat untuk dijalani. Ani tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, merasakan hatinya runtuh perlahan. Perasaan yang selama ini ia lindungi dengan harapan kini remuk oleh kenyataan yang tak bisa ia lawan. Sejak hari itu, Julian jarang datang ke bengkel. Ani kembali tenggelam dalam pekerjaan, tapi semangatnya redup. Setiap mesin yang ia perbaiki, setiap suara motor yang ia dengar, mengingatkannya pada pria yang membuat jantungnya bergetar dan akhirnya patah. Hingga 5 tahun kemudian, dunia mempertemukan mereka kembali. Bukan di bengkel, bukan di tengah deru mesin, tapi di tempat yang jauh lebih sunyi, dan Julian tak lagi datang sebagai pria bebas. Dia kembali sebagai duda. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Dalam 5 tahun, Ani menjelma menjadi perempuan dewasa yang mandiri dan dihormati. Ia tak lagi sekadar gadis bengkel, tapi teknisi otomotif yang sudah membuka garasi sendiri. Ani Geras. Dengan rambut dikuncir rapi dan pakaian kerja penuh noda, Ani kini sering menerima motor sport dari para klien elit, bahkan beberapa pembalap profesional. Namun, meski penampilannya kuat dan tegas, Ani tahu, dalam hatinya masih ada ruang yang belum pernah diisi siapapun. Ruang itu tetap gelap, kosong, dan hanya satu nama yang tertulis di dindingnya, Julian. Hari itu, saat Ani tengah menyetel rantai motor pelanggan, pintu garasinya terbuka perlahan. Suara langkah berat menyusul. Ia tak langsung menoleh, sampai suara itu menyapa. Aku dengar, kamu makin jago sekarang, Ani. Tangan Ani membeku. Wajahnya perlahan menoleh. Di sana berdiri Julian, lebih kurus, dengan garis-garis lelah di wajahnya. Rambutnya mulai memutih di sisi pelipis, dan sorot matanya tampak lebih dalam. Julian. Bisiknya lirih. Pria itu tersenyum samar. Boleh aku duduk? Ani mengangguk kaku. Hatinya berdegup cepat, tapi wajahnya ia tahan tetap datar. Julian duduk di bangku kayu dekat pintu, menatap sekeliling bengkel yang rapi dan modern. Aku dengar dari Liam. Tentang bengkelmu. Tentang kesuksesanmu. Ani menghela napas. Kamu datang karena ayah. Julian diam sejenak, lalu menatap Ani dengan serius. Aku datang, karena aku akhirnya kehilangan segalanya. Istriku meninggal 3 bulan lalu. Dan aku sadar, aku juga telah kehilangan kamu terlalu lama. Ani membeku. Kata-kata itu menusuk seperti jarum dingin di dada. Julian melanjutkan, waktu kamu nyatain perasaan 5 tahun lalu, aku pengecut. Aku pikir dengan menjauh, aku melindungimu. Tapi ternyata, aku malah melukai kita berdua. Ani menggenggam kain lap dengan erat. Lalu kamu pikir, sekarang semua bisa kembali begitu saja? Julian menunduk. Enggak. Aku enggak datang untuk minta dimaafkan. Aku datang karena aku cuma pengen tahu apakah masih ada sedikit ruang buatku di hidup kamu. Hening. Mesin-mesin di bengkel itu seolah berhenti berdetak. Ani menatap pria di hadapannya. Pria yang dulu membuatnya menangis, dan kini datang dengan luka baru.
Aku sudah belajar menghapus kamu dari hidupku, Julian, katanya lirih. Tapi mungkin, aku belum sepenuhnya berhasil. Tatapan mereka bertemu. Tak ada air mata, tak ada pelukan. Hanya dua jiwa yang pernah saling mencintai, kini kembali duduk di ruang yang berbeda, dengan jarak yang masih belum bisa ditebak. Hari demi hari bergulir sejak pertemuan mengejutkan itu. Annie tidak pernah benar-benar siap melihat Julian kembali dalam hidupnya. Apalagi dengan wajah lelah dan mata sayu yang mencerminkan kesepian mendalam. Tapi lebih dari segalanya, yang membuat hati Annie bergetar adalah kenyataan bahwa perasaan itu belum mati. Julian datang hampir setiap hari. Bukan untuk memperbaiki motor atau menanyakan hal-hal penting. Kadang ia hanya datang membawa 2 cangkir kopi hangat dan duduk di bangku kayu dekat pintu bengkel. Kadang hanya duduk diam sambil memperhatikan Annie bekerja. Kadang, ia menyapu lantai bengkel saat Annie sibuk mengutak-atik mesin tua di pojok ruangan. Aku bisa bantu benerin kabel starter itu, kalau kamu mau, kata Julian suatu sore, ketika Annie tengah berjongkok, keringat menetes dari pelipisnya. Annie mendongak, menatapnya sekilas. Aku bisa sendiri. Julian tersenyum kecil, lalu mengangguk. Ya, tentu saja. Kamu memang lebih hebat sekarang. Ucapan itu bukan pujian kosong. Annie tahu, karena dia mendengar nada kagum yang tulus dalam suara Julian. Tapi pujian tak cukup untuk menghapus luka. Bagi Annie, luka ditinggalkan tanpa kejelasan 5 tahun lalu tak akan sembuh hanya dengan senyum dan kopi. Namun, waktu punya cara sendiri untuk melunakkan amarah. Setiap senja datang dan Julian masih di sana, membantu menutup pintu garasi, menyelimuti motor-motor dengan terpal, hati Annie mulai goyah. Ia menyadari satu hal yang tak bisa dia tolak. Julian tak lagi datang sebagai orang asing. Suatu malam, Annie duduk di depan bengkel setelah semua lampu dipadamkan. Hanya lampu jalan yang menyinari, memberi pantulan lembut di wajahnya yang letih. Julian duduk di sebelah, memegang 2 kaleng soda dingin. Masih suka minum ini? Tanyanya, menyerahkan 1 kaleng pada Annie. Annie menerima tanpa bicara. Mereka meminumnya dalam diam. Lalu Julian membuka suara. Kamu masih suka langit malam, ya? Annie mengangguk pelan. Dulu, aku suka tebak-tebakan bentuk bintang. Tapi sekarang, terlalu sibuk buat itu. Julian menatap langit. Aku selalu ingat. Kamu pernah bilang bentuk favoritmu itu Orion. Karena katanya dia mirip dengan kamu, berani dan selalu siap bertarung. Annie tersenyum kecil. Aku masih suka Orion. Tapi sekarang, aku lebih mirip meteor. Cepat, panas, dan bisa jatuh kapan saja. Julian diam sejenak, lalu menoleh padanya. Kamu nggak pernah jatuh, Annie. Kamu cuma belajar terbang lebih tinggi. Aku yang jatuh karena keegoisanku sendiri. Annie menghela napas. Kamu pergi tanpa kata. Dan saat aku butuh kamu nggak ada. Aku pengecut, Annie. Suara Julian berat. Aku pikir menjauh itu cara terbaik untuk menjaga batas. Tapi ternyata, aku menyiksa diri sendiri selama 5 tahun karena menolak satu hal. Aku mencintaimu. Annie menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu di bawah sinar lampu jalan. Ada keheningan yang begitu dalam, seolah waktu berhenti bergerak. Aku butuh waktu, Julian, bisik Annie. Aku butuh tahu, apakah cinta itu bisa tumbuh dari luka. Julian mengangguk perlahan. Aku nggak datang untuk memaksa. Aku datang untuk memperbaiki yang pernah hancur. Kalau kamu mengizinkan. Beberapa menit kemudian, Annie berdiri, menyelesaikan minumannya. Lalu ia berkata dengan nada datar, namun lembut, besok pagi, datang lebih awal. Aku butuh bantuan buka mesin tua di gudang belakang. Julian tersenyum, seolah diberi napas baru. Pagi-pagi sekali aku sudah di sini. Annie masuk ke dalam bengkel, meninggalkan Julian di depan. Tapi di balik pintu, dia bersandar di dinding, menutup mata. Ada kehangatan yang dulu pernah membuatnya jatuh cinta. Dan kini, mungkin saja,
Ia siap jatuh lagi. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika suara motor tua terdengar dari kejauhan. Annie sedang menyeka peluh di dahinya ketika Julian muncul di depan bengkel. Jam belum menunjukkan pukul 7, tapi pria itu sudah berdiri dengan senyum dan 2 bungkus nasi uduk di tangan. Aku pikir kamu butuh sarapan sebelum angkat mesin tua, ucap Julian sambil mengangkat bungkusan itu. Annie mengerling, pura-pura tak terkesan. Kalau kamu pikir sarapan bisa bikin aku luluh, kamu terlalu percaya diri. Julian tertawa ringan. Aku nggak harap kamu luluh. Aku cuma pengin kamu nggak kerja dengan perut kosong. Sambil menahan senyum, Annie menerima bungkusan itu. Mereka duduk berdua di bangku kayu di samping bengkel, makan tanpa banyak bicara. Tapi keheningan pagi itu justru terasa damai. Tak ada beban, tak ada luka masa lalu yang membekas dalam tatapan mereka. Setelah makan, mereka mulai bekerja di gudang belakang. Mesin tua yang disebut Annie adalah mesin motor balap yang pernah digunakan Liam di masa mudanya. Julian membuka baut dan kabel dengan cekatan, dan tanpa sadar mereka kembali ke ritme lama. Kerjasama dalam diam, saling melengkapi tanpa perlu banyak kata. Di tengah aktivitas, Annie melemparkan kunci pas ke arah Julian. Pria itu menangkapnya dengan refleks. Refleks kamu masih bagus, kata Annie. Julian menyeringai. 5 tahun gak bikin aku tua, kan? Annie pura-pura menimbang. Sedikit sih, tapi masih bisa diajak kerja. Di balik candaan ringan itu, perlahan muncul kenyamanan yang sudah lama hilang dari hidup Annie. Ia mulai membuka diri, membiarkan Julian masuk kembali ke ruang-ruang hati yang dulu ia tutup rapat. Malam hari, saat bengkel sepi, Julian masih tinggal. Mereka menonton siaran balap motor tua lewat televisi kecil di sudut ruang. Annie bersandar di meja, sementara Julian duduk di lantai, sesekali memberi komentar. Aku rindu suasana ini, ucap Julian pelan. Annie menoleh. Apa yang kamu rindukan? Semua ini. Kamu. Bengkel ini. Rasa punya tujuan. Annie tak menjawab. Ia hanya memandangi layar. Tapi di hatinya, ia tahu, kata-kata Julian menyentuh sesuatu yang dalam. Perasaannya sendiri sudah lama menguap karena kecewa, tapi kini perlahan mengembun kembali. Beberapa hari kemudian, saat mereka memperbaiki motor tua milik pelanggan, tangan mereka bersentuhan saat mengambil baut yang sama. Annie menarik tangannya cepat, tapi Julian tak melepaskan pandangan. Ada sesuatu di mata Julian, bukan sekadar nostalgia, tapi kerinduan yang nyata. Aku tahu ini nggak mudah, kata Julian lirih. Tapi aku ingin mencoba lagi. Kali ini, tanpa sembunyi. Tanpa pergi diam-diam. Annie menatap matanya, dalam dan ragu. Apa kamu yakin? Dunia kita beda. Umur kita jauh. Apa kamu bisa hadapi semua itu? Julian menjawab tanpa ragu. Aku lebih takut kehilangan kamu lagi, Annie. Annie memalingkan wajah, menyembunyikan air mata yang mengalir perlahan. Untuk pertama kalinya, dia tak menolak, tak berkata tidak. Dan di dalam dadanya, rasa yang selama ini hanya diam, mulai bicara kembali. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Julian makin terasa dalam hidup Annie. Tak hanya sebagai teman kerja di bengkel, tapi juga sebagai sosok yang kembali memberi warna dalam kesehariannya. Namun, di balik senyum yang mereka bagi, Annie menyimpan perang dalam batinnya sendiri. Perang antara hati yang ingin mencinta, dan kenyataan yang menuntut untuk tetap kuat dan logis. Pagi itu, bengkel sedang ramai ketika Tania, sahabat Annie sejak sekolah, datang membawa kabar. Aku dengar Julian balik ke kota ini. Dan katanya, kalian sering bareng lagi. Annie hanya tersenyum tipis. Ya, dia bantuin bengkel. Enggak lebih. Tania menatapnya curiga. Annie, kamu tahu kan, dulu kamu pernah hancur karena dia. Annie mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi sekarang beda, Tan. Dia enggak lagi memandang aku sebagai anak kecil. Tania menggenggam tangan Annie. Aku cuma takut kamu sakit lagi. Dunia kita ini, orang-orang di sekitar kita,
mereka nggak bakal diam. Mereka bakal komentar, mencibir, dan aku nggak mau kamu harus tahan itu sendirian. Perkataan Tania menggema di benak Ani sepanjang hari. Ketika malam tiba dan Julian kembali ke bengkel untuk mengambil jaket yang tertinggal, Ani akhirnya mengutarakan semua kegundahannya. Kamu sadar nggak, kalau dunia kita bukan dunia yang gampang nerima hubungan kayak kita? Tanya Ani dengan suara pelan namun penuh tekanan. Julian menarik napas. Aku sadar. Tapi aku juga sadar, kalau aku terus takut sama dunia, aku nggak akan pernah bahagia. Aku bukan takut sama dunia. Aku takut kita nggak cukup kuat untuk berdiri di atas penilaian orang, kata Ani, menatap mata Julian dengan tajam. Julian mendekat, namun tetap menjaga jarak yang sopan. Ani, aku mungkin bukan pria muda, tapi aku tahu rasanya kehilangan kamu itu seperti kehilangan arah hidup. Dulu aku pikir menjauh adalah cara terbaik. Tapi ternyata, yang terbaik justru ada di sini. Di dekat kamu. Ani terdiam. Di dalam hatinya, dia merasa seperti anak kecil lagi. Takut, bingung, tapi juga penuh harapan. Semua kenangan yang dulu membentuk perasaannya, kini berputar kembali dalam kepalanya. Saat Julian pertama kali mengajarinya mengganti oli. Saat mereka tertawa di bawah kolong mobil. Saat dia jatuh cinta untuk pertama kalinya. Namun kini, dia bukan gadis kecil itu lagi. Dia perempuan yang sudah tahu artinya memilih. Malam itu, Ani duduk sendirian di kamar, memandangi foto almarhum ayahnya. Di balik rasa rindu yang tak pernah padam, dia bertanya dalam hati, apa ayah akan merestui perasaan ini, jika dia masih ada? Teleponnya berdering. Julian mengirim pesan singkat. Besok aku ada balapan kecil. Cuma komunitas lama. Kamu mau ikut? Ani mengetik balasan. Tapi tangannya ragu. Ia tahu, satu langkah ke depan bisa membawa banyak kemungkinan. Entah luka baru, atau kebahagiaan yang selama ini dia tunggu. Ia menutup layar ponsel, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, membiarkan hatinya memutuskan. Pagi di sirkuit tua itu terasa berbeda. Kabut tipis masih menggantung saat motor-motor berderu memecah udara, membawa aroma bensin dan semangat yang tak asing bagi Ani. Dia berdiri di pinggir lintasan, mengenakan jaket kulit peninggalan mendiang ayahnya, seolah membawa serta kekuatan masa lalu untuk menghadapi hari ini. Julian sedang memeriksa motornya. Motor lama, bukan keluaran terbaru, tapi terlihat terawat dan kokoh. Ketika melihat Ani datang, dia tersenyum kecil, tak berkata apa-apa. Hanya anggukan, cukup untuk menyampaikan bahwa dia senang Ani datang. Ani berdiri di antara deretan motor dan suara sorak-sorai kecil dari para penonton. Di matanya, ini bukan sekadar perlombaan, tapi simbol dari keberanian Julian untuk kembali. Bukan hanya kelintasan, tapi ke kehidupannya. Balapan dimulai. 3 putaran saja. Namun bagi Ani, setiap detiknya serasa menahan napas. Julian melaju dengan gesit, melewati tikungan dengan percaya diri. Ani tahu, pria itu masih seperti dulu, tenang, penuh perhitungan, dan tetap membawa aura yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di putaran terakhir, seorang pembalap lain mencoba menyalip Julian secara agresif. Namun, dengan manuver yang tajam dan berani, Julian mengambil kembali posisinya dan melintasi garis akhir lebih dulu. Sorak-sorai meledak. Beberapa teman lama Julian menghampirinya, menepuk bahu, memberi ucapan selamat. Tapi mata Julian hanya mencari satu wajah di antara kerumunan. Ani tersenyum. Ia melangkah perlahan mendekat. Masih punya nyali, ya? Katanya, setengah menggoda. Julian menyeka peluhnya, lalu memandang Ani dalam-dalam. Nyali itu datang karena ada yang layak diperjuangkan. Ani diam. Angin pagi meniup rambutnya pelan, dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Aku di sini karena aku ingin tahu, ucap Ani. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar berubah, atau ini hanya keinginan sesaat. Julian mengangguk. Aku berubah, Ani. Tapi bukan karena waktu. Karena kamu. Dan saat itu, tak ada lagi yang bisa Ani bantah.
Ia tahu, perasaannya tak bisa terus disangkal. Cinta yang selama ini tersembunyi, kini menuntut untuk diakui. Di bawah langit biru yang mulai terang, di tengah suara mesin dan tawa para penggemar balap, Annie akhirnya mengambil langkah kecil. Ia menggenggam tangan Julien. Bukan janji, bukan keputusan, tapi sebuah awal. Beberapa minggu setelah balapan itu, suasana di bengkel mulai berubah. Annie dan Julien tak lagi hanya rekan kerja. Mereka mulai berbagi cerita dan mimpi. Namun, bayang-bayang masa lalu tetap mengintai. Suatu sore, saat bengkel sudah sepi, Annie duduk di kursi besi sambil menatap foto ayahnya. Julien mendekat, duduk di sampingnya. Ada ketegangan yang belum terucap, tapi terasa berat. "Annie," ujar Julien pelan, "aku harus jujur. Aku pernah menikah. Tapi itu dulu, dan aku sudah kehilangan dia." Annie menoleh, melihat mata Julien yang jujur dan terbuka. "Aku tahu. Tapi aku takut. Apakah kamu benar-benar siap membuka hati lagi? Atau ini hanya bayang-bayang kesepian?" Julien menggenggam tangan Annie erat. "Aku sudah siap. Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku, bukan hanya kenangan." Malam itu, Annie merasa hatinya terombang-ambing. Namun, keputusan besar harus diambil. Esoknya, di hadapan teman-teman bengkel dan geng motor yang sudah seperti keluarga, Julien dan Annie mengumumkan hubungan mereka. Ada bisik-bisik, tatapan tak percaya, tapi mereka berdiri teguh bersama. "Ini bukan soal usia," kata Julien di depan semua orang. "Ini soal kejujuran dan keberanian untuk mencintai." Annie menatap Julien dengan penuh keyakinan. Di tengah sorotan mata yang penuh skeptis, mereka berdua tahu, perjalanan itu baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, Annie dan Julien terus berjuang bersama. Mereka menghadapi penilaian, komentar, dan kadang keraguan. Namun, cinta yang tumbuh bukan hanya dari rasa, tapi dari keberanian melawan semua rintangan. Akhirnya, Annie tersenyum pada dirinya sendiri, sadar bahwa cinta tak pernah salah waktu. Cinta adalah tentang pilihan, tentang keberanian untuk percaya dan bertahan. Mau lanjut season 2? Komen ya.